selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya share 2 resep pilihan pastel tanpa telur dan dengan telur. Bedanya apa sih? Jangan lupa silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Yang pertama, resep tanpa telur. Masukkan tepung terigu protein rendah, kemudian dicampur dengan protein sedang atau segitiga biru. Teman-teman, resep lengkapnya ada di bawah description box ya. Lalu tambahkan saja garam, kurang lebih 3/4 sendok makan. Masukkan margarin. Nah, margarin ini boleh pakai yang cake and cookies ataupun yang serbaguna. Dan tips pertama, supaya pastelnya renyah, ini diaduk-aduk dulu sampai berbulir-bulir sebelum dimasukkan bahan-bahan cair. Kemudian masukkan minyak goreng. Setelah itu diaduk-aduk sampai rata. Karena ini tanpa telur, pemakaian air lebih banyak ya. Masukkan air es atau air dingin dari dispenser boleh. Untuk kedua resep ini akan menggunakan air es, bukan air panas ataupun air hangat. Lalu diaduk-aduk sampai rata. Supaya rata, saya menggunakan tangan. Pastikan tangannya dicuci bersih. Adonan pastel cukup tercampur saja. Nah, kalau dirasa kurang lembek, silahkan tambahkan minyak goreng ya, jangan air. Supaya glutennya tidak terbentuk yang bikin pastelnya kurang renyah. Setelah cukup rata, ditutup. Kemudian istirahatkan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit adonannya sudah lemas. Nah, dibagi-bagi, beratnya kurang lebih 25 gram. Kemudian dipipihkan sampai benar-benar pipih. Diisi dengan isian bihun. Resepnya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Kemudian dirapatkan sampai benar-benar rapet, lalu dicubit-cubit. Untuk resep ini, saya hanya akan meng-share untuk resep pastel tanpa telur dan dengan telur. Kalau sudah selesai, disisihkan dahulu. Nah, kalau misalnya mau disimpan untuk frozen, harus digoreng terlebih dahulu ya teman-teman, setengah kering. Kalau misalnya disimpan basah-basah seperti ini, pertama akan merobek bagian bawah pastel. Yang kedua, kadang-kadang lipatannya itu dia lepas dengan sendirinya karena tidak kencang. Nah, sebaiknya kalau mau di frozen, digoreng setengah kering. Siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Minyak goreng harus agak banyak supaya pastelnya terendam dengan minyak. Nah, sekarang ini saya menggunakan wajan dari Stain Cookware, namanya Star Pan. Wajan ini anti lengket, sudah coating granit, bentuknya cantik banget. Digoreng dengan api kecil minyak panas. Kalau langsung dimakan, bisa digoreng matang seperti ini ya teman-teman, warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian yang ini adalah pastel yang akan di frozen. Cukup setengah kering saja, yang penting kulitnya sudah kokoh. Diangkat lalu ditiriskan. Sudah selesai.
pastel yang sudah digoreng sampai warnanya coklat, ini siap untuk dijual langsung ya, atau dikonsumsi langsung. Kalau yang ini untuk frozen, jadi setengah mateng. Sekali lagi teman-teman, untuk pastel yang akan di frozen sebaiknya digoreng setengah kering. Ini teksturnya walau tanpa telur tapi lumayan renyah. Selamat mencoba ya. Kalau disimpan di dalam freezer bisa tahan sampai 2 minggu. Yang penting penyimpanannya dalam wadah yang kedap udara. Resep yang kedua ini mirip banget ya, tapi dengan tambahan 1 butir telur. Masukkan tepung terigu protein rendah dan segitiga biru. Kemudian tambahkan margarin. Sebaiknya gunakan margarin yang sudah ada campuran butternya. Hasilnya akan lebih renyah. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu diaduk-aduk sampai rata. Tipsnya sama ya, yang pertama selalu mencampur adonan tepung dengan margarin terlebih dahulu supaya mendapatkan tekstur pastel yang renyah. Diaduk-aduk sampai berbulir-bulir, baru dimasukkan cairan ke dalamnya. Tambahkan minyak goreng. Karena ini pakai telur, jadi minyak gorengnya lebih sedikit dari resep yang pertama. Masukkan 1 butir telur ukuran besar. Ukuran besar itu kurang lebih 65 sampai 67-an ke atas. Lalu diaduk-aduk. Untuk pemakaian air selalu masuk di bagian belakang. Nah, masukkan air es atau air dingin dari dispenser boleh. Kemudian dicampur sampai rata. Sekali lagi teman-teman, kalau misalnya kurang lemes, jangan ditambahkan air ya, tapi ditambahkan minyak goreng. Cukup tercampur saja dengan rata, jangan sampai kalis elastis. Nah, kalau kurang tercampur, cukup diaduk menggunakan tangan sampai tercampur saja. Di sini kurang lemes kan? Saya menambahkan minyak goreng. Jangan ditambahkan air karena glutennya akan terbentuk dan bikin pastelnya kurang renyah. Diamkan selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, seperti resep pertama tadi, sama persis, dibagi-bagi adonannya, kemudian dipipihkan. Untuk pastel, isiannya boleh bervariasi, boleh bihun ataupun kentang wortel saja. Sudah selesai, resep ini juga bisa digoreng langsung, dikonsumsi, ataupun di frozen. Caranya sama, digoreng setengah kering, kalau mau di frozen baru didinginkan dan simpan di dalam kotak penyimpanan, lalu siap untuk di frozen. Tahan berapa lama Mbak? Bisa 2 minggu lebih ya. Nah teman-teman, kalau mau di frozen ini sudah setengah kering, cukup sampai kokoh saja diangkat lalu ditiriskan. Pastel yang sebelah kiri sudah digoreng setengah mateng dan yang kanan masih mentah. Dalam kondisi mentah
tidak boleh di frozen. Note ya teman-teman, karena akan sobek kulitnya dan saling menempel satu sama lain. Cara menggoreng pastel yang sudah dibekukan, keluarkan dari freezer, kemudian diamkan sampai suhu ruang. Setelah suhu ruang, digoreng dengan api kecil, minyak panas. Pastikan minyaknya banyak, jadi pastel terendam oleh minyak. Hasilnya akan lebih cantik kalau minyaknya banyak. Nah, teman-teman, ini digoreng sampai matang seperti biasa, warnanya kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Mbak, kalau misalnya pastelnya sudah dibekukan, digoreng itu berminyak nggak sih? Kalau menurut saya, tergantung resepnya ya. Kalau resepnya tipe pastel yang tidak berminyak, minyaknya akan sedikit menempel. Tapi kalau pastelnya tipenya yang menyerap minyak banyak, otomatis pastel yang sudah digoreng kemudian digoreng ulang akan lebih banyak menyerap minyak. Sudah selesai, pastel ini siap untuk dijual dalam bentuk frozen maupun matang-matang seperti ini. Teman-teman, sudah banyak banget resep pastel yang saya share. Pada video kali ini saya tidak share isiannya, silahkan cari di uploadan saya sebelumnya ya. Nah, penampilannya yang pakai telur tentunya lebih renyah dan permukaannya lebih lembut. Selamat mencoba, selamat berjualan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa silahkan juga follow ke Instagram bersama Estepiani.